Rahasia pemanggang. Saat menyapu lantai, sapu harus diayunkan pada 45 derajat untuk mencapai efisiensi sapuan optimal. Kenapa aku tidak mengetahui ini sebelumnya? Pantas saja Tuan Brett yang terbaik. Aku harus bekerja keras untuk menjadi pemangkas rambut profesional. Ya ampun. Apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, biar ku bantu ya. Wilt masuk, Tuan Brett. Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Aku ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu, Tuan Brett. Tapi maaf, kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini. Oh, begitu ya. Will, tolong bantu dia. Siap, Tuan Brett. Tuan Putri, kau tidak apa-apa? Kue itu benar-benar putri. Aduh. Pesanan sudah penuh sampai 3 tahun ke depan. Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi. Maaf. Ya ampun. Aku sudah buat kesalahan besar. Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu, kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas. Sangat kuat untuk seorang pemangkas. Tubuh bagian bawah. Stamina seorang pemangkas harus penting. Melihat tubuh bagian bawahmu, kau berdiri di atas kakimu sepanjang ini tanpa susah. Kau bilang aku punya bakat. Tentu saja, kalau begitu, besok kau bisa mulai bekerja. Terima kasih banyak. Aku terlambat. Oh tidak, aku tidak boleh terlambat. Hampir sampai. Kau datang tepat waktu. Itu namanya karyawan yang bertanggung jawab. Will, Nona Cake, aku mau keluar sebentar. Tolong bersihkan cermin selagi aku pergi ya. Bersihkan sampai mengkilat. Baiklah, akan kulakukan. Jangan khawatir, Tuan Brett. Aku harus membersihkannya dengan cermat sebelum Tuan Brett kembali. Oh. Nona Cake, kau tidak membersihkan cermin dengan rajin. Tuan Brett akan marah. Oh iya, dia bilang cerminnya kotor ya. Ya ampun, kau memang pandai melihat tren terbaru. Tentu saja, suatu hari nanti kau akan jadi pemangkas rambut yang hebat. Tuan Wilk, biar aku saja yang membuang sampahnya. Oh iya, kau yakin? Tentu saja, aku mengerjakan banyak hal hari ini dan kurasa aku semakin pandai. Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku. Kelihatannya sangat lusuh. Kupikir itu sampah. Tuan Putri, kau sudah selesai? Tuan Brett, hidupmu susah sekali harus bepergian menggunakan mobil tua seperti itu. Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri. Kau boleh memilih salah satu kalau kau tidak keberatan. Mengakui kesalahan dan menebusnya itu adalah sifat pemangkas rambut yang baik. Ini mobil yang benar-benar hebat. Aku menyukainya.
Putri Cake, selamat. Kau telah lulus dari magang ini dengan nilai tertinggi. Mulai sekarang, kau adalah karyawan resmi di Pangkas Rambut Roti. Akhirnya putri kita telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan. Melayani putri tidak sia-sia. Tuan Brett, aku minta maaf, tapi kurasa aku tidak bisa bekerja di sini. Apa maksudmu dengan itu? Ayah bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat, maka dia akan membuka salon rambut untukku kelola. Terima kasih untuk semuanya ya. Tuan Putri, Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan? Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? Pangkas Rambut Roti, ku dengar Putri belajar keahlian menata rambutnya di sana. Jika Tuan Brett adalah guru Putri, dia pasti lebih hebat dari Putri. Ayo kita ke sana saja. Kita ke tempat cukur Tuan Brett. Dia bahkan menggambarkan petanya untuk kita. Chip, komputer milik Chip. Hari lain tanpa pelanggan. Permisi, Hah? apa ini salon? Tentu, Pak. Ini adalah tempat cukur terbaik di kota ini. Dikelola oleh satu-satunya keripukan. Sebelah sana tempat cukur Brett. Hei, ku dengar Master Brett yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Memang tidak ada tukang cukur yang lebih hebat di Ku seluruh dengar dunia. jika kau tidak membuat janji 2 bulan sebelumnya, kau tidak bisa masuk. Aku ingin yang menata rambutku. Ayo cepat kita antri. Hampir saja kita masuk ke sana. Brett! Orang itu sudah menghancurkan hidupku. Andai saja aku bisa mengendalikannya. Tunggu. Ya, aku tahu. Habislah kau, Brett. Akhirnya selesai. Keping komputer ini akan membuatku mengendalikan Brett kemanapun dia pergi. Keping pengendali untukku di sini, dan aku perlu cara untuk menempelkan ini pada dahi Brett. Lalu dia akan melakukan apa saja yang kukatakan. Waktunya mempraktekkan rencana besarku. Ya, bagus. Ya. Luar biasa. Sekarang waktunya kau rasakan pembalasanku. Baik, Brett. Bisnismu akan kadaluarsa. Lama sekali. Iya. Selamat datang di tempat cukur Brett. Jorok, kenapa ada lalat di sini? Berhasil. Sekarang aku akan bersenang-senang. Awas, Brett. Pertama-tama kita harus merusak wajah itu. Hah? Apa yang... Hei, kau baik-baik saja? Master Brett, apa yang kau lakukan? Kau suka menari? Sekarang saatnya menari. Sekarang mereka sudah kehilangan akal. Masih ada banyak lagi. Kenapa dia biasanya seperti ini? Kenapa dia Aneh. Ibu, aku takut pada orang ini. Kendalikan dirimu, Pak, atau bertingkah aneh. Rasanya sakit, tapi rasa sakitnya sebanding dengan menyabotase Brett. Aku perlu istirahat sebentar. Tunggu, jangan membuatnya minum air. Hanya saus pedas untuk Brett. Master Brett, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menyukainya, kau pasti akan segera menderita. Tapi masih ada pilihan yang lain.
waktunya untuk wasabi. Master Brad, kau tidak apa-apa. Master Brad. Baiklah, sekarang semua orang pasti mengira kau sudah kehilangan akal. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin memastikan bahwa bisnisnya hancur. Jadi bagaimana kalau kita menaikkan gaji karyawannya? Dia pasti akan cepat kehabisan uang setelah melakukannya. Baiklah, semua karyawanmu mendapatkan 10 kali lipat. Master Brad, ada apa denganmu? Tolong katakan sesuatu, Pak. Master... Kontrak baru, tanda tangani sekarang. Baru? Gaji karyawan, semua gaji naik 10 kali lipat mulai hari ini. Dia pasti kehilangan akal sehatnya. Setiap kali harus membayar gaji kita, dia menangis. Selain itu, semua hanya boleh bekerja selama 4 jam sehari. Kadang berminggu-minggu aku tidak bisa melihat isi rumahku. Masih ada lagi? Tidak mungkin. Sekali sebulan, para karyawan akan menerima bonus dan liburan. Master Brad, katakan saja kalau kami melakukan sesuatu yang salah. Jangan bermain-main seperti ini. Aku tidak mengerti. Ayo, sudah tanda tangani saja. Sempurna. Bisnismu akan hancur jika semua uangmu untuk karyawanmu. Hah? Kenapa banyak sekali? Berita pelanggan? teratas malam ini, sebuah toko dengan karyawan yang bekerja lebih keras daripada bosnya. Apa yang memotivasi karyawan Anda? Master Brad selalu menunjukkan dia adalah bos yang peduli pada kami. Karena itulah kami harus bekerja lebih keras. Hah? Tunggu sebentar. Selamat datang di tempat cukur Master Brad. Terima kasih sudah datang. Kau boleh memilih gaya rambut apa saja yang kau suka dan kami akan segera melayanimu. Terima kasih. Pelayanan mereka memang yang terbaik. Tempat menyenangkan untuk bekerja. Campur, campur, campur. Oh. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Apa ada keluhan tentang bekerja di tempat cukur, Brad? Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus bekerja. Aku mau membuat 1000 kaleng krim sebelum hari ini berakhir. Selamat datang di tempat cukur Master Brad. Silahkan Aku belum masuk. pernah melihat kerja keras seperti itu dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku berusaha membuat Brad bangkrut, tapi malah membuat semua orang senang. Tidak ada waktu untuk ini. Brad, kurangi semua hargamu sebesar 50%. Harga cukur rambut kini dikurangi 50%. Ya, bos kita juga sudah hilang akal. Sudah lama aku ingin ke sini, tapi tidak sanggup membayar sampai hari ini. Kau membuat mimpi perempuan tua jadi terwujud. Dulu aku menyuruh anak-anakku memotong rambut sendiri untuk menghemat biaya, tapi sekarang rambut mereka dipotong oleh seorang profesional. Master Brad sangat keren. Sepertinya tempat cukur Brad belum pernah sepopuler ini. Kebaikan hatinya menjadi terkenal di seluruh kota. Seharusnya itu dia bangkrut, tapi malah sebaliknya. Benar-benar menyebalkan. Ini yang akan kulakukan. Menyuruhnya membuang semua yang dia suka. Brad, ambil kunci mobilmu dan buang semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas sumbanganmu yang baik hati. Kami akan mengajak anak-anak yatim berpiknik. Terima kasih atas mobil-mobilmu. Aku bisa mengambil lebih dari hidupmu. Brad, kau akan membuang akta rumahmu ini. Sebagai wali kota Bakery Town, aku berterima kasih padamu. Rumahmu akan menjadi panti werda yang sangat indah. Terima kasih, Brad. Kau benar-benar orang yang baik Hatiku hati, jadi ya. terharu. Kenapa aku tidak bisa menang? Dia malah menjadi semakin lebih baik. Ini tidak adil. Waktunya melakukan yang paling luar biasa. Buang semua uang yang kau dapatkan. Pahlawan Bakery Town yang sejati. Kepedulianmu menjadi inspirasi bagi kami. Dengan ini aku angkat kau sebagai Ku kesatria. dengar hanya 100 tahun sekali ada roti yang diangkat menjadi satria. Memang tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Sekarang, patung pahlawan kita akan dibuka. Semua kekayaannya disumbangkan. Roti paling peduli di seluruh dunia. Namanya akan masuk ke dalam buku sejarah sepanjang masa. Mereka membuat patungnya dari emas. Baiklah, Brad. Kurasa kau harus melakukan cara yang terakhir.
Brett, kau akan pergi mengambil akte bisnismu dan pergi keluar dan memberikannya padaku. Ya, tempat cukur Brett akan segera jadi milikku. Sekarang tempat cukur Brett jadi ini menjadi milik Potato Chip. Ya. Kepalaku, apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian? Turunkan aku. Ini membuat punggungku sakit. Hei, aku akan menuntut kalian semua. Hentikan kemeriahan ini. Hei, hentikan. Turunkan aku. Turunkan. Setahun kemudian, Ibu, patung besar apa itu? itu adalah pahlawan Bakery Town, sayang. Namanya Brett. Mungkin kau akan tumbuh menjadi seorang pahlawan dan menjadi hati yang baik. Semua orang menyayangi Brett. Potato Chip sangat menyukainya sampai dia menyemil patungnya secara cuma-cuma. Wow, orang yang luar biasa. Kalau sudah besar, aku mau seperti Master Brett. Boleh kan, Bu? Tentu saja, sayang. Cat Cupcake. Yang tadi itu apa? Aku rasa bukan apa-apa. Berita Bakery. Berita terkini, Bakery Town menyaksikan serangan tikus pada makanan yang dipanggang. Semangat. Dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Bisa kau beritahu kami apa yang terjadi padamu? Semalam saat aku sedang menyusuri jalan, seekor tikus besar muncul entah dari mana dan melahap rambutku. Padahal aku baru saja ke Brett Barbershop. Sekelompok tikus meneror jalan ini. Semuanya tetaplah di rumah dan jangan... Wah, Tuan Brett, serangan tikus terjadi di seluruh kota. Bukan tikus. Aku sangat takut pada tikus. Coba lihat. Di depan toko kita juga ada tikus. Coklat Swissku. Balikan dasar monster. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Entah harus bilang apa, aku jatuh cinta. Kau membuatku muak. Aku ingin memukul Jim Keki itu tepat. Yang mulia, ini darurat. Kau membuatku takut. Beraninya kau menerobos masuk ketika aku menonton acara TV-ku. Sekarang bukan waktunya menonton TV. Bakery Town sedang diserang. Ada banyak tikus. Tikus? Sekarang bagaimana? Turunkan kaki! Turunkan kaki! Kenapa negara tidak bertindak apapun untuk melindungi warganya dari serangan tikus? Kami warga negara yang membayar pajak. Itu benar. Ya benar. Ya Apa benar. ini? Semuanya, jangan lakukan di sini. Kita masuk ke dalam istana. Ayo. Lihatlah yang para tikus lakukan pada rambutku. Mereka menggerogotinya. Oh, kami tidak bisa keluar karena kami takut diserang. Aku bahkan tidak bisa mengantar anak-anakku ke sekolah. Aku lelah. Sebaiknya pikirkan ide untuk perbaiki situasi ini sekarang. Atau aku masukkan kalian ke penjara bawah tanah. Yang mulia, bagaimana kalau kita pakaikan para tikus itu lonceng? Lonceng? Ya, dengan begitu kita mendengar para tikus datang dan banyak waktu untuk menyelamatkan diri, kan? Ya, ide bagus. Syukur sudah terpikirkan rencana luar biasa itu. Terima kasih. Meskipun begitu, bagaimana cara memasang loncengnya? Apa? Kau saja lakukan karena itu idemu. Ayo, pakaikan para tikus itu lonceng. Kau mau aku yang melakukannya? Yang mulia, jangan.
Masalah tikus teratasnya dengan lonceng itu tidak perlu khawatir lagi. Namun pelayan itu gagal menjalankan misinya dan tidak pernah terlihat lagi. Sudah sebulan sejak kepergian pelayan itu untuk memasangkan lonceng pada para tikus. Kenapa dia belum kembali juga? Kemungkinan besar dia diserang oleh para tikus, Yang Mulia. Apa ada yang punya ide lain? Yang Mulia, aku pernah dengar bahwa tikus takut pada hewan tertentu. Oh ya? Beritahu hewan apa itu? Iya, mereka sejenis hewan predator, disebut kucing. Mereka predator tertinggi dalam ekosistem roti. Tikus takut pada kucing. Jika semua makanan yang dipanggang itu bisa untuk memelihara kucing, tikus akan terlalu takut untuk menyerang kita. Wow, itu ide yang bagus. Aku memang selalu ingin memelihara kucing. Baiklah, itu ide yang bagus. Jadi, siapa yang akan bawa kucing itu ke sini? Oh, aku tahu. Bagaimana kalau kau saja yang lakukan ini karena ini idemu? Bagaimana mungkin aku bisa membawa hewan buas seperti itu ke sini? Aku yakin kau akan menemukan caranya. Penjaga, antar sekarang juga pelayan ini ke gerbang. Baik. Yang Mulia, tolong. Namun, pelayan yang pergi mencari kucing pun tak pernah terlihat lagi. Apa yang terjadi? Pertama, pelayan yang pergi untuk memasang lonceng pada tikus, dan sekarang pelayan yang pergi mencari kucing juga hilang. Bagaimana ini? Sebaiknya kau cari ide yang cukup bagus sekarang, atau penjara bawah tanah akan menjadi hukumanmu. Aku... ini semua salah Tuan Brett. Tuan Brett salah satu yang membuat makanan yang dipanggang begitu lezat, sehingga membuat semua tikus menyerang kita. Tidak bisa. Yang benar saja. Oh ya, itu masuk akal. Penjaga, masukkan Tuan Brett ke penjara bawah tanah. Baik, aku hanya melakukan tugasku membantu orang terlihat baik. Oh, Yang Mulia, Yang Mulia. Aha, Yang Mulia, aku punya ide bagus. Ayo kita dengar. Jika kita tidak bisa bawa kucing itu ke sini, bagaimana kalau kita buat kucing sendiri? Membuat kucing? Ya, aku bisa buat semua orang di Bakery Town terlihat seperti kucing. Tikus-tikus itu pasti akan takut untuk menyerang kita. Wah, itu sangat kreatif. Tuan Brett memang keren kan? Oh, itu baru rencana yang bagus. Tapi, seperti apa rupa makhluk yang kau maksud? Itu mudah. Coba lihat ini. Kau bisa mencarinya di sini. Kau bisa lihat semua gambar kucing yang kau mau. Jadi ini makhluk yang mengerikan itu. Aku belum pernah lihat hal yang tampak mengerikan seperti itu sebelumnya. Telinga runcing itu setajam silet. Dan kilauan menyeramkan di mata mereka. Baiklah, berikan Tuan Brett semua yang dia butuhkan untuk membuat semuanya terlihat seperti kucing. Baik. Dan akhirnya Tuan Brett menghiasi semua yang ada di Bakery Town agar terlihat seperti kucing. Pertama, aku akan gunakan krim kocok untuk membuat bentuk menakutkan. Kemudian pakai sirup coklat ini untuk menggambar mata kucing. Gambar juga kumis runcingnya seperti ini. Warnai pipi agar terlihat seperti bersemangat untuk makan. Dan tada! Aku bekerja lebih baik dari biasanya. Makhluk kucing ini terlihat sangat buas. Mirip seperti di gambar. Belum pernah aku melihat tatanan rambut menakutkan seperti itu. Tapi tunggu, untuk menipu para tikus, kita harus bertingkah seperti kucing. Aku bisa membantu. Aku pernah lihat di film kartun. Seperti inilah suara kucing. Miau, miau. Mau? Bukan. Buat lebih menyeramkan. Miau. Miau. Ya, seperti itu. Baiklah, Tuan Brett, buat semuanya terlihat seperti kucing. Dan Will, kau ajarkan semuanya bersuara seperti kucing. Baik. Baik. Sep. Sep, sep, sep. Sep, sep, sep. Sekarang sepertinya para tikus takut pada kita. Semua berkat dekorasi kucing realistismu, Bos.
Semuanya, siapkan suara kucing kalian. Kita akan menakut-nakuti para tikus itu. Aku rasa ini berhasil. Lihat, mereka Baiklah, takut. kita akan terus melakukannya. Terlalu menggemaskan. Wah, tikus-tikus itu jatuh. Mungkin kita sangat hebat sampai membuat mereka sangat ketakutan. Semuanya, dekorasi kucing Brett ternyata benar-benar berhasil melawan tikusnya. Sekarang mari kita tangkap seluruh tikus di kota ini. Tikus-tikus itu perlahan dan Tuan Brett menjadi pahlawan Bakery Town. Cinta pertama Choco. Kopi ukuran besar enak. Silakan. Enaknya Earl Grey panas. Oh, tapi aku tidak pesan kopi Earl Grey. Apa ini? Hah? Hai, kau Choco kan? Benar? Earl Grey muffin. Hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Terima kasih. Kau sibuk apa sekarang? Itu juga. Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma Earl Grey yang luar biasa. Oh, sudah jam 9. Maaf, aku harus pergi. Sampai tunggu dulu. jumpa. Choco, apa kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala tim penjualan Piramid Inc. Baiklah. Ada apa, Choco? Choco, kau baik-baik saja? Tuan Brett, Choco bersikap aneh, seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Choco bersikap aneh? Choco, kau baik-baik saja? Oh, ya, dia benar-benar aneh. Ini kartu nama bisnis Earl Grey Muffin. Jangan sentuh barang milikku, oke? Choco, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu kan? Bukan Tuan Brett. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang duga Choco bisa jatuh cinta? Ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Jangan ganggu aku, oke? Baiknya semua seluruh isi kantong. Satu pukulan untuk tiap sen yang kau dapat. Tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Muffin tidak bisa main gitar. 2 kue pastry yang tangguh ya. Lihat, ini anak Pergilah sana, bayi kecil. Terima kasih bantuannya. Ayo bangunlah. Terima kasih bantuannya. Kau dalam masalah. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang ku tahu 2 makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya Wei saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Choco. Oh, Choco. Tidak akan. Iya. Ayo, bukan. Choco, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya, oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja, buku puisi. Apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesialku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Temannya, manis sekali. Terkadang cinta kesepian. Siapa lagi yang bernyanyi di atas atap? Mungkin kau juga kesepian. Choco, kita bertemu lagi. Hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu aku ajarkan ya.
Ini kunci C. Oh. Wow, dia bisa bermain gitar ya. Dia terdengar keren. Bukan dengan gitar tua dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Choco, Hai Earl, makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Ini sangat lezat. Iya kan? Sekarang cobalah. Choco, Ya, aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? kau menulis satu puisi, Earl. Judulnya Bintang Terindah. Di langit malam yang luas ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu milikku? Kau tahu, itu kutulis untukmu. Aku sangat tersanjung. Choco, Oh, Gray. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh sejoli itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku balas dendam. Kalau kau ingin menyelamatkan Muffin, datanglah ke atap sepulang sekolah. Beraninya mereka. Belum tahu siapa aku. Choco, mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh tidak, aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Choco. Kalian menyedihkan. Oh, Hei, kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan. Bagaimana bisa gadis kecil yang cantik melawan 17 pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. permisi. Choco, kami jatuh cinta dengan tendangan bola itu. Iya, Nona Choco. Ajarkan kami melakukannya. Kami akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Choco. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru dan aku tidak pernah bertemu Earl lagi. Wow, satu gadis melawan 17 orang. Choco, itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu Era itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Earl Grey Muffin ini? Ya, dan kami akan makan malam. Makan malam, waktunya tidak banyak. Tuan Brett, mungkin kau bisa menata rambut Choco. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya, Earl. Ya, dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini kok. Choco, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita ubah penampilan Choco. Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuan Brett, Kau mau membuat pria itu terkesan, kan? Voila, ini Choco atau Cleopatra ya? ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gada, gaya kuncir kuda seperti ini terlihat mudah, kan? Ini terlalu mudah. Oh iya? Bagaimana kalau sanggul kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sanggul itu spesialisku. Baiklah kalau begitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang mempesona. Kau suka sekarang? Hah? Aku sangat keren. Wow, Choco, kau sangat cantik. Aku benar, kan? Iya, aku suka tampilan ini. Choco, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta yang Iya. baru. Iya, benar. Benar, Choco, Oh, hai. kan? maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Oh, Choco, kau mengubah gaya rambutmu? Itu terlihat sangat keren. Benarkah? Kau itu terlihat selalu cantik, tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Choco, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Oh, Sudah lama aku ingin memberimu ini dan ya, malam ini adalah saatnya huh? untukmu. Apa ini, Earl? Piramida kosmetik.
Itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau memakainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu, ini alasanmu mengajakku ke sini? Oh tidak, hanya saja produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja. Sulit kupercaya aku bertemu pengecut ini lagi. Hei, kau lagi. Bukan urusan karena kosmetik begitu. Ya, aku menggunakan glasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afif ini pembohong. Akan kuhajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon, jangan. Iya. Jangan. Lepaskan. Aku sangat mengerti kalian kesal, tapi kekerasan bukanlah jawabannya. Hei, lepaskan dia. Benar saja, aku sudah mengerti. Hebat sekali. Joko, tampaknya kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih ya. Kau tahu, kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudmu? Wajah tampanku, kulitku yang berkilau? Bukan itu. Kau itu pengecut. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Joko, Apa? Joko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan segalanya. Terima kasih Tuan Brett. Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih keren. Aku setuju. Menjadi diri sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali. Ekspektasi besar. Pelan-pelan. Hei, Tuan Brett. Twisted Brake? Apa mobil sport ini benar-benar milikmu? Ya, aku membelinya. Kau mengeluh karena tidak ada pelanggan di Binatumu. Lalu bagaimana kau bisa beli mobil sport seperti ini? Oh, baiklah. Tahun lalu aku mengubah tempatku menjadi gedung 5 lantai. Kemudian, percaya atau tidak, harga bangunan itu berotot 5 kali lipat. 5 kali lipat? Jika aku bisa mengubah tempat pangkas rambutku menjadi 10 lantai, maka harganya akan meningkat juga. Tapi belum tentu semuanya begitu. Terima kasih banyak atas tipsnya. halo, selamat siang. Selamat datang di Bakery Realty. Apakah benar harga bangunan sedang naik? Kau dari Bread Barbershop kan? Selamat datang, Pak. Memang harga lahan yang ada di Bakery Town sekarang sedang meroket. Binatu naik 5 kali lipat dan Pondok Taco naik 7 kali lipat. Semua orang meningkatkan keuntungan dengan memperluas bangunan mereka. Jika kau memperluas tempat pangkas rambutmu, entah berapa banyak uang yang bisa kau dapat. Kalau begitu aku akan memperluasnya. Tapi berapa lantai ya? Aku pernah dengar pepatah semakin tinggi semakin baik. Jadi 10 lantai saja. Oke, kalau begitu 10 lantai. Apa? Kau merobohkannya, Tuan? Wow. Harga lahan hiasan di Bakery Town meningkat dari hari ke hari. Jika aku merobohkan tempat ini dan membangun gedung yang lebih besar, aku akan dapat banyak uang. Kita akan punya kafe, restoran, rumah sakit, toko buku, butik, kafe internet, klub karaoke, bioskop, dan tempat pangkas rambut di lantai atas. Tuan Brett, kenapa kau robohkan tempat pangkas kita? Aku sangat menyukainya. Berhentilah bersikap sentimental. Ini kesempatan kita untuk menghasilkan banyak Kita uang. tidak akan dapat keuntungan selama pembangunan Tuan Brett. Kau tidak keberatan? Aku siap menerima kerugian. Ditambah pada akhirnya nanti kita akan dapat keuntungan lebih dari itu kan. Tunggu saja, aku akan memberimu kafe dari kafe internet untuk Hebat. sofa di sana dan meja di sini. Tuan Brett, Kau membuatku takut ada apa? orang-orang menemukan sesuatu di belakang tempat ini. Mungkin kau mau melihatnya dulu. Hah? Mungkin bukan hal penting. Apa itu? Ketika kami menjebol dinding, kami menemukan mural tua ini. Tidak terlihat seperti sembarang mural. Bagaimana ini? Haruskah kami hentikan pembangunannya? Jangan dihentikan. Hancurkan saja semua. Tunggu, apakah ini tempat pangkas rambut, tempat di mana mural itu ditemukan? Itu masuk berita hari ini. Sudah masuk berita. Izinkan aku perkenalkan diri. Sarjana Universitas bergengsi Rhodes, Brett Bridge, sejarawan seni dan arkeolog legendaris, Indian Bridge yang terhormat. Tunggu, rasanya tidak asing. Ho! Mural ini berusia 600 tahun. Ini karya seniman terkenal Leonardo Brett Vinci. Brett Nalisa. Leonardo Brett Vinci yang asli? Bukankah dia yang melukis The Last Sandwich? Brett Nalisa dikatakan dilukis oleh Leonardo di lokasi yang tidak diketahui sebelumnya.
Aku mencarinya kemana-mana dan justru menemukannya di salon lusuh ini. Baiklah, langka ya. Aku perlu robohkan salon lusuh ini untuk dibangun. Apa maksudmu merobohkannya? Kau ini sudah gila ya? Ini artefak budaya yang harus didaftarkan oleh UNESCO. Jika kau merusak mural keren ini, kau akan jadi sasaran kritik di seluruh dunia. Hei Tuan Brett, apa kau tahu harga rumahnya sekarang meroket? Jika kau menjadikan tempat ini gedung 10 lantai, kau akan untung 10 juta. Apakah itu benar? Dasar kapitalis. Lukisan yang tidak ternilai ini tidak boleh dihancurkan. Hei, hiduplah di dunia nyata. Kita bicara uang di sini, jutaan. Kau pikir kau lebih hebat hanya karena kau pintar? Berpikir begitu, orang pintar ini akan hajarmu, sobat. Hentikanlah. Kalian pikir kalian sedang miring tinju? Aku yakin kita bisa untung hingga 15 juta. 15 juta. Hancurkan tembok itu dan kau pergi. Sampai jumpa lagi Tuan yang angkuh. Pembangunan ini terlalu lama. Itu benar. Kita harus bekerja dengan cepat. Pikirkan Tuan Brett. Pikirkan Tuan Brett. Seni lebih dari keuntungan. Seni lebih dari keuntungan. Kau menghancurkan budaya kita. Hentikan sekarang. Tidak mau. Pria arkeolog itu lagi. Jelas sekali. Dan sekarang dia bawa pendemo. Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Masakan ini. Dengan tomat itu, dia terlihat seperti pizza. Pizza yang benar-benar seragam. Ada yang lebih penting. Semua orang berpikir mereka begitu tinggi dan perkasa. Aku lelah. Kalau kau sampai hancurkan mural ini, kau akan dicaci selamanya. Jika kau jadikan tempat ini bangunan 10 lantai, kau akan untung 10 juta. Kau akan hancurkan budaya kita. Aku tidak bisa tidur karena mural bodoh itu. Aku akan hancurkan gangguan itu. Brett Nalisa, itu hanya menimbulkan masalah. Ada apa ini? Mereka ada di tenda, berkemah di depan tempat pangkas rambut. Yang benar saja. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam? Menerobos masuk seperti pencuri. Seharusnya aku tidur di rumah. Lihat mural berjamur ini. Aku akan menyingkarkanmu sekarang, Nona. Ketika aku memusnahkanmu, aku akan jadi orang kaya. Lebih mudah dari yang kukira. Siapa yang menelponku selarut ini? Dengan Brett? Tuan Brett, pria arkeolog itu ada di TV sekarang. Aku sedang sibuk. Itu tidak penting. Ini penting, Tuan. Mural yang kau temukan hari ini bernilai 20 juta dolar. Apa kau bilang? Ya, kau benar-benar akan jadi kawan, Tuan Brett. 10 juta dolar untuk sebuah bangunan, 20 juta dolar untuk sebuah lukisan. Tangan bodohku telah mengkhianatiku. Tapi tunggu, mungkin aku telah merusak mural itu, tapi aku bisa melukisnya lagi. Jika aku melakukannya dengan hati-hati, tidak akan ada yang curiga. Aku jenius. Wah, protes itu benar-benar kerja keras. Semua orang sangat mengantuk di luar sana. Benar sekali. Wah, Tuan Brett, bangun Tuan Brett, kau dengar aku? itu apa? Apa maksudmu? Kita dirusak. Iya benar. Siapa yang bisa berbuat semacam itu? Menghancurkan Leonardo Brett Vinci. Benar-benar monster. Akulah monster. Aku yang menghancurkan Leonardo itu. Aku menghancurkannya agar aku bisa menghancurkan bangunan ini. Lalu aku mencoba memperbaikinya tapi gagal. Apa yang sudah kulakukan? Mungkin cobalah untuk tak memikirkan jutaan uang yang telah hilang. Itu tidak membantuku, Apa aku tidak salah dengar? Kau benar-benar merusak mural itu, Tuan Brett? Muralnya baik-baik saja. Minggir kau. Muralnya sudah hancur. Kau yang menghancurkan Brett Nalisa, kan? Bagaimana kalau kau mengaku saja? Bagaimana bisa kau melakukan hal seburuk itu? Aku tidak punya pilihan selain memasukkan ini ke media sosial. Bersiaplah untuk diboikot, Tuan. Kau akan bangkrut.
Brad itu tidak berguna. Seluruh hidupku hancur total. Aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku lagi. Wah, ini kenapa? Apa? Benar-benar. Tuan Brad, beritanya pasti sudah menyebar. Ada kerumunan raksasa. Apa? Choco, kita harus sembunyi. Kami datang ke sini untuk melihat mural yang hancur. Tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukannya jujur. Itu dia. Ya, Nalisa. Benar-benar rusak. sulit dipercaya aku bisa menyaksikan ini. Kau keberatan kalau aku mengambil fotonya? Juga. Ada apa ini sebenarnya? Tuan Brad, lihat ini. Regna Lisa sedang tren di mana-mana. Orang-orang membuat meme tentang itu di semua media sosial. Lihat, patung Reg Earthy, Sping rusak, Rose Reg, Mon Regmore, bunga rusak, bahkan makan malam yang hancur. Jadi orang-orang ini melihatnya secara daring dan datang ke sini. Ya, benar. Sulit ku percaya begitu banyak orang yang datang untuk melihat mural jelek. Wih, Choco, mulai bekerja. Kita harus kenakan biaya masuk ke sini. Mengenakan biaya masuk ke tempat pangkas rambut sekarang? Kita bukan tempat pangkas rambut biasa, kan? Kita adalah Regna Lisa Barbershop. Selamat datang semua. Ayo lihatlah Regna Lisa. $10 untuk melihatnya, 50 untuk gaya rambut Regna Lisa. Tada! Wow, selain merusak mural, kau juga pandai merusak rambut. Kau terlalu menyanjungku. Wow, dia benar-benar membalikan keadaan. Bagus, Tuan Brad. Kurasa begitu. Wih, persilakan pelanggan kita berikutnya masuk. Ya, masuk dan lihatlah muralnya. Selamat datang ke Regna Lisa Barbershop.